Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas dan akan memperkenalkan tampilan dari Microsoft Office Word 2019. Jadi, Microsoft Office 2019 ini ada beberapa keuntungan dan ada beberapa kelebihan-kelebihan yang ditawarkan. Apa saja kelebihan dan produk-produk yang ditawarkan di tampilan Microsoft Office Word 2019? Kita cek result aja. Nah, jadi di sini di tampilan depan dari komputer atau perangkat yang saya gunakan adalah ada dua icon. Yang pertama ada icon 2019 dan icon 2010. Di sini kalau kita perhatikan berbeda ya. Perbedaannya tidak terlalu jauh. Ada icon W yang digunakan di setiap produk Microsoft Word-nya. Tapi di icon 2019, Word 2019 ini W-nya lebih kecil atau W-nya lebih kecil ketimbang dengan menggunakan produk yang Office Word 2010. Kemudian lebih banyak didominasi oleh berwarna biru ya di 2019. Baiklah, apa saja yang disediakan atau fitur apa saja yang disampaikan atau fitur apa saja yang ada di Office Word 2019. Kita langsung klik, kita buka Office Word 2019. Iya, ini adalah tampilan awal untuk Office 2019, Office Word 2019 khususnya. Nah, jadi di tampilan awal sudah ada Home, ada menu Home, dan ada menu New, ada menu Open, Account, Feedback, dan Option. Jadi di menu Home terdiri dari ada New, kemudian ada Recent, ada Share with Me. Kemudian di New ada Blank Document apabila kita mau memulai membuat file baru dengan tampilan standar. Ada juga sudah disediakan template secara default. Ini bisa kita download secara online ya. Karena memang kebanyakan di 2019 ini untuk Word-nya 2019 itu lebih condong sepertinya ke berbasis online. Ini beberapa template yang disediakan. Jika kurang kita bisa klik More Template. Nah, ini ada beberapa template yang disediakan dengan suggest searches-nya, ada business, ada card, ada flyers, ada letter, dan seterusnya sampai dengan holiday. Nah, ini tampilan template-nya. Sangat menarik dan bagus, sangat mempermudah kita dalam menggunakan Office Word 2019 ini. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang akan kita lakukan ya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan dan ini disesuaikan dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita bisa memilih template mana yang akan kita gunakan. Kemudian ada tombol open. Nah, di tombol open ini ada dua ya, ada dua penyimpanan sebenarnya. Ada di OneDrive. Ini salah satu fasilitas yang sangat memudahkan kita sebenarnya apabila perangkat kita tinggal di rumah gitu. Jadi file-file kita bisa disimpan menggunakan cloud, yaitu OneDrive. Artinya kita bisa membuka di mana saja asal akun yang kita buka bisa terhubung ke jaringan internet khususnya. Kemudian ada local disk PC. Jadi kita bisa menyimpan secara offline. Ya. Kemudian ada browse untuk memilih folder mana yang akan kita buka ya. Kemudian ada di bagian bawah ada account. Account ini adalah account yang kita gunakan untuk membuka Office Word 2019. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di Office 2019 ini kita bisa menyimpan data secara online. Di account disampaikan atau ada informasi tentang produk information atau informasi produk. Di sini ada produknya Office di mana displaynya menyatakan bahwa produk ini aktif.
dengan kategori Microsoft Office Home dan Microsoft Office Home and Student 2019. Di dalam paket ini ada 4 ya, ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan ada yang terakhir yang keempat, OneNote. Kemudian ada feedback. Feedback ini ada 3 tombol yang bisa kita gunakan. Feedback ini lebih banyak kecondong sebagai saran ya kita terhadap perangkat atau produk dari Microsoft Office. Kemudian untuk pengaturan itu ada di option. Nah, biasanya kalau di Office sebelumnya, Office Word sebelumnya itu ada di menu Office button atau di menu file. Kalau itu menggunakan Office 2010. Baiklah, kita akan membuat file baru dengan klik New. Kita gunakan yang standar, blank document. Iya, ini adalah tampilan awal untuk Office 2019, Office Word 2019. Tampilannya berbeda ya dengan tampilan-tampilan Office Word 2010 ataupun yang 2007. Nah, jadi tampilannya lebih nyaman, user friendly. Seperti biasa di pojok sebelah kanan ini ada Quick Access Toolbar atau toolbar cepat yang bisa kita tampilkan. Ini lebih mudahnya kita bisa nambahkan di sebelah kanan ada Customize Quick Access Toolbar. Kita bisa menambahkan dengan tanda checklist ini berarti toolbar tersebut sudah tampil seperti New, sudah tampil di bagian sini. Kemudian ada Save sudah tampil di bagian sini. Ini New di bagian sini dan Save ada di sini. Kalau kita mau menambahkan, kita tinggal klik salah satu seperti Open. Kita klik, maka akan bertambah di bagian atas. Ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Kemudian ada yang disebut dengan Title Bar atau sering kita kenal dengan istilah nama file. Jadi ini adalah file yang nantinya akan ini adalah nama file. Yang saat ini masih dokumen 1. Nah, kemudian di sini ada sign in. Ini bagi kita yang mau menyambungkan atau mengkoneksikan file Word kita ke OneDrive tadi secara online. Jadi kita bisa menyimpannya secara online. Namun sebelum kita menyimpan secara online, terlebih dahulu kita sign in atau masuk ke akun Microsoft terlebih dahulu. Nah, kemudian apa ini? Ini adalah tombol ribbon display option. Fungsinya untuk apa? Kita coba. Ini ada 3 pilihan. Ada auto hide ribbon, kemudian ada show tab, kemudian ada show tab and command. Contoh, kita klik auto hide. Nah, jadi tampilan dari menu, kemudian title bar itu tertutup. Nah, kita bisa tampilkan kembali. Nih, auto hide. Ya, tuh. Nah, kita bisa tampilkan ke show tab. Nih, tampilan dari awal lagi. Atau tampilan awal. Namun toolbarnya tidak tampil. Kita bisa klik. Tuh. Jadi itu fungsi dari ribbon display option. Kemudian di sini ada minimize, kemudian ada tombol restore atau maximize, kemudian ada tombol untuk exit atau close atau keluar dari aplikasi Word 2019. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada share. Apabila kita online atau terhubung ke jaringan internet, kita bisa klik share dan bisa kita kirimkan ke beberapa perangkat yang terhubung. Kemudian di bagian bawah seperti biasa ada beberapa jajaran menu seperti menu file. Ini yang tampil ya. Dia kembali ke home. Kita bisa back. Kemudian ada home yang terdiri dari ada clipboard,
Kemudian ada font, ada paragraph, ada styles, dan ada editing. Nah, ini sama dengan 2010 ya, tapi cuma tampilannya saja yang berbeda. Kemudian ada insert. Di insert ada page, tables, illustration, add-ins. Nah, ini ada sedikit kelebihan. Ada Wikipedia, sudah ditanamkan untuk tombol Wikipedia. Artinya kita bisa mencari data-data dari Wikipedia. Kembali lagi bahwa Microsoft Word kita harus terhubung atau komputer kita harus terhubung ke jaringan internet. Kemudian ada menu desain. Ini ya. Kemudian ada layout. Kemudian ada reference. Kemudian ada my links yang sering digunakan atau sangat bermanfaat sekali kalau kita menghubungkannya dengan menggunakan database. Seperti kalau kita mau membuat undangan di mana satu format, cuman yang menerima undangan itu lebih dari satu. Nah, jadi formatnya sama, cuman yang menerimanya saja yang berbeda. Maka lebih baik kita menggunakan my links. Nah, bagaimana cara menggunakan my links? Nah, di kolom deskripsi sudah saya masukkan link untuk belajar my links. Silahkan untuk dicoba. Kemudian ada review, ada proving, ada speech, nih ya, ada tambahan tombol read alone. Kemudian ada language, comment, tracking, change, compare, protect, dan ink. Kemudian ada view untuk tampilan bagi kita yang ya terbiasa dengan Microsoft Word mungkin tidak terlalu bingung ya. Cuman memang ada beberapa tombol yang sedikit berbeda. Seperti ini ada vertikal. Tampilan seperti ini kita bisa rubah menjadi side to side. Tampilannya seperti ini. Ini vertikal, ada side to side. Kemudian ada show, ada rules, ada grid lines, ada navigation pane. Ini ada tambahan seperti ini, navigation pane. Dan juga kita bisa nambahkan grid lines, nih. Atau kita bisa rulernya bisa kita hide-kan atau tutup atau kita tampilkan. Kemudian ada juga thumbnails. Ya, kemudian ada help. Nih ya. Kemudian ada ini tuh tambahan. Kemudian setelah ada beberapa menu-menu ini, ada juga yang berwarna putih. Nah, ini disebut dengan lembar kerja, di mana tempat kita untuk memulai memasukkan data. Biasanya mengetik ya, menggunakan bantuan keyboard. Lalu di bagian bawah ini ada tampilan dari lembar kerja kita. Ada yang disebut dengan read mode, tampilan seperti ini. Full. Kemudian ada yang disebut dengan layout, tampilan normal. Kemudian ada tampilan web layout. Nah, kita bisa kembalikan ke printout. Jadi tergantung dari kita, yang penting nyaman, mana tampilan yang sesuai atau yang nyaman untuk digunakan. Kemudian di pojok sebelah kanan ini ada yang disebut dengan zoom in, zoom out untuk mengecilkan. Ada juga disebut dengan zoom in untuk membesarkan. Jadi kita tampilkan dulu. Ini zoom tidak akan berfungsi apabila dia side to side. Kita klik vertikal. Nah, bisa kita zoom out. Kemudian ada zoom in. Zoom out untuk mengecilkan tampilan layar. Kemudian ada zoom in untuk membesarkan tampilan layar kerja kita. Di sebelah kanan ini ada scroll bar. Kemudian ada scroll bar di bagian bawah.
Untuk menampilkannya, kita besarkan. Nah, ini ada. Baiklah, itu adalah pengenalan dari Office Word 2019. Menurut kalian mana yang lebih asik atau lebih nyaman menggunakan Office Word 2019 atau Office yang lainnya? Silakan tulis komen kalian di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan lanjut dengan yang lainnya untuk di next video. Akan kita pelajari satu persatu dari setiap menu yang ada di Office Word 2019. Sekian, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.